Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Di sini kita akan menceritakan tentang seorang TKW sederhana bernama Sari yang rela meninggalkan desanya demi menafkahi keluarga. Takdir membawanya bertemu seorang pria Arab kaya raya bernama Syekh Abdullah yang terlahir tanpa kedua tangan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga yang menonton selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Amin. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Usianya baru menginjak 25 tahun, namun garis hidup membuatnya harus dewasa sebelum waktunya. Ayahnya sudah lama sakit-sakitan. Ibunya hanya seorang penjual jajanan pasar, sementara adiknya masih sekolah. Ekonomi keluarga mereka nyaris ambruk. Setiap hari, Sari melihat ibunya bekerja keras dari subuh, membuat kue basah untuk dijual ke warung-warung. Namun hasilnya tak seberapa. Sedangkan biaya rumah sakit ayahnya semakin membengkak. Sari sering termenung di beranda rumah, memandangi sawah yang mulai kering karena kemarau panjang. "Bu, apa aku harus berangkat ke luar negeri saja? Jadi TKW?" tanyanya suatu malam dengan suara bergetar. Ibunya terkejut, matanya berkaca-kaca. "Nak, apa kamu sanggup? Jadi TKW itu tidak mudah." Banyak cerita menyedihkan yang ibu dengar. Ada yang disiksa, ada yang tidak digaji. Sari terdiam lama. Hatinya digelayuti keraguan, namun rasa tanggung jawab menekan lebih keras. "Bu, kalau aku tetap di sini, kita bisa apa? Hutang makin menumpuk, Bapak butuh obat. Aku rela berkorban. Demi keluarga." Malam itu, keputusan pun bulat. Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan agen tenaga kerja, Sari akhirnya berangkat ke Arab Saudi. Perjalanan panjang meninggalkan kampung halamannya membuat dadanya sesak. Di dalam pesawat, ia tak bisa menahan air mata. Ia hanya berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyesal." Hari-hari pertama di negeri asing itu terasa seperti mimpi buruk. Bahasa yang asing, budaya yang berbeda, dan majikan yang keras membuat Sari harus banyak menahan diri. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya. Pekerjaannya tiada henti, membersihkan rumah besar bertingkat, mencuci pakaian, memasak makanan khas Arab yang awalnya asing di lidahnya, hingga mengurus anak-anak majikan yang nakal. Tak jarang, ia menangis di kamar sempit yang hanya cukup untuk satu ranjang kecil. Namun setiap kali ia teringat wajah ayah ibunya, semangat itu kembali muncul. "Aku harus kuat. Aku tidak boleh pulang dengan tangan kosong," ucapnya berulang-ulang untuk meneguhkan hati. Bertahun-tahun ia jalani kehidupan itu. Meski lelah, sedikit demi sedikit ia bisa mengirimkan uang ke kampung. Adiknya bisa melanjutkan sekolah, bahkan membeli obat untuk ayahnya. Hal itu menjadi penghibur terbesar bagi Sari. Namun, roda kehidupan memang penuh kejutan. Suatu sore, ketika Sari sedang membantu menyiapkan jamuan untuk tamu majikannya, ia berkenalan dengan seorang pria yang tak biasa. Pria itu datang dengan mobil mewah, disambut penuh hormat oleh majikannya. Namanya Syekh Abdullah. Sari tak sengaja memperhatikan sosoknya. Ia terkejut, sebab Syekh Abdullah terlihat gagah dengan pakaian jubah putih, wajahnya teduh meski sudah berusia tua, namun ia tidak memiliki kedua tangan. Saat berjalan, ia hanya ditemani seorang asisten pribadi yang setia membantu. Pemandangan itu begitu membekas dalam hati Sari. Ia tak habis pikir, bagaimana seorang pria tanpa kedua tangan bisa terlihat begitu berwibawa? Bahkan majikannya sendiri menaruh hormat luar biasa padanya. Hari itu, benih takdir mulai ditanam. Pertemuan sederhana itu kelak akan mengubah seluruh jalan hidup Sari. Malamnya, Sari termenung di kamarnya. Bayangan pria tua tanpa kedua tangan itu muncul terus di benaknya. Ada rasa iba, tapi juga rasa heran. Orang seperti beliau, bisa begitu kaya raya dan dihormati. Pasti ada kisah besar di balik hidupnya. Ia tak tahu, pertemuan singkat itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh kejutan. Hari itu, suasana rumah majikan Sari begitu berbeda dari biasanya. Sejak pagi, para pelayan sibuk menyiapkan jamuan besar. Karpet merah digelar,
Lampu kristal yang menggantung di ruang tamu besar sengaja dinyalakan lebih terang dari biasanya, dan aroma masakan timur tengah menyebar ke seluruh penjuru rumah. "Siapa yang datang? Kok seheboh ini?" tanya Sari dalam hati. Biasanya, rumah megah itu memang sering kedatangan tamu penting. Namun kali ini, aura yang terasa jauh lebih istimewa. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di halaman. Dari dalam keluar seorang pria tua dengan jubah putih bersih, sorban rapi di kepala, dan wajah yang penuh wibawa. Dialah Syekh Abdullah, pria yang beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian Sari. Namun tetap saja, ada sesuatu yang membuat siapapun yang baru mengenalnya terkejut. Ia tidak memiliki kedua tangan. Meski begitu, tubuhnya tegak, langkahnya mantap, dan senyum yang ia berikan begitu menenangkan. Majikan Sari langsung menyambutnya dengan penuh hormat. "Ahlan wa sahlan, Syekh Abdullah, silakan masuk. Rumah kami merasa terhormat dengan kedatangan Anda." Sari, yang sedang membawa nampan berisi gelas teh, hanya bisa melirik sekilas. Lagi-lagi, hatinya bergetar melihat pemandangan itu. Bagaimana mungkin seorang pria tanpa tangan bisa begitu dihormati, bahkan oleh orang-orang terpandang sekalipun? Jamuan makan malam berlangsung penuh kehangatan. Para tamu tertawa, membicarakan bisnis, membicarakan keluarga, hingga kabar terbaru dari negeri mereka. Sari hanya bisa mondar-mandir, melayani dengan penuh sopan. Namun tanpa sadar, pandangannya beberapa kali bertemu dengan Syekh Abdullah. Tatapan pria tua itu begitu dalam, seolah mampu membaca isi hati. Malam itu berakhir tanpa kejadian berarti. Namun ternyata, itu hanyalah pintu pertama menuju takdir baru. Beberapa hari kemudian, Sari dipanggil oleh majikannya. Hatinya berdebar keras. "Ada apa gerangan? Apa aku melakukan kesalahan?" pikirnya cemas. Di ruang kerja majikannya, ia melihat Syekh Abdullah sudah duduk ditemani asistennya. Majikannya tersenyum tipis. "Sari, duduklah. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan denganmu." Dengan hati-hati, Sari duduk. Tangannya terasa dingin. Pandangannya sesekali melirik Syekh Abdullah yang tetap tenang. Majikannya lalu berkata, "Syekh Abdullah adalah sahabat dekat kami. Beliau pria yang terhormat, kaya raya, dan memiliki nama besar di negeri ini. Namun, mungkin kamu sudah tahu, beliau terlahir tanpa kedua tangan." Sari mengangguk pelan. Dadanya semakin berdegup. Syekh Abdullah sudah lama sendiri, setelah istrinya wafat beberapa tahun lalu. Kini, beliau ingin mencari pendamping hidup. Dan, Sari, majikannya berhenti sejenak, menatap lurus ke arahnya, "Beliau memilihmu." Sari terperanjat. Matanya membesar, jantungnya seakan berhenti berdetak. "Ah, apa maksudnya, Tuan?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Syekh Abdullah tersenyum lembut. Dengan bahasa Arab bercampur sedikit bahasa Indonesia yang patah-patah, ia berkata, "Aku melihat ketulusan di matamu, Sari. Aku tidak mencari wanita cantik. Aku tidak mencari yang sempurna. Aku mencari hati yang tulus, yang bisa menerima aku apa adanya." Sari gemetar. Kepalanya menunduk, tangannya meremas kain gaunnya. Perasaan campur aduk menyerbu. Terkejut, takut, bingung, sekaligus iba. "Tapi, saya hanya seorang pembantu, seorang TKW biasa." Lirihnya, nyaris menangis. "Justru itu, Sari," jawab Syekh Abdullah lembut, "aku tidak butuh wanita yang mengejar hartaku. Aku ingin seseorang yang sederhana, yang tahu rasanya berjuang, yang bisa mendampingi aku di sisa hidupku." Malam itu, Sari tak bisa tidur. Kata-kata Syekh Abdullah bergema terus di kepalanya. "Aku ingin hati yang tulus." Ia menatap langit-langit kamar kecilnya. Air mata mengalir tanpa henti. Ya Allah, apa ini jawaban dari doaku? Atau justru cobaan baru? Ia membayangkan jika menerima lamaran itu, hidupnya akan berubah drastis. Dari seorang TKW sederhana menjadi istri seorang syekh kaya raya. Namun, bagaimana dengan kekurangannya? Bisakah ia benar-benar menerima seorang suami tanpa tangan? Bisakah ia melayani, mencintai, dan menghormatinya sebagaimana mestinya? Di sisi lain, jika ia menolak, mungkin ia akan menyesal. Mungkin tak ada kesempatan kedua dalam hidupnya untuk keluar dari belenggu kemiskinan.
ia juga teringat keluarganya di kampung. Dengan pernikahan itu, ia bisa mengangkat derajat mereka, membiayai pengobatan ayahnya, bahkan menjamin masa depan adiknya. Keesokan harinya, ia kembali dipanggil ke ruang tamu besar. Syekh Abdullah sudah menunggu, dengan senyum yang tak pernah pudar. "Sari," ucapnya tenang, "aku tahu ini bukan keputusan mudah. Aku tidak memaksa. Aku hanya ingin kamu mempertimbangkan dengan hati." Sari menunduk. Suaranya lirih, nyaris tak keluar. Saya butuh waktu, Syekh. Saya bingung." Syekh Abdullah mengangguk bijak. "Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin jujur. Aku sudah tua, aku tidak punya kedua tangan, tapi aku punya hati yang ingin membahagiakanmu. Aku akan menjagamu dengan cara yang aku bisa. Aku tidak menjanjikan kesempurnaan, hanya ketulusan." Air mata Sari kembali menetes. Kata-kata itu menembus jantungnya, menusuk hingga ke lubuk hati terdalam. Malam itu, di kamar kecilnya, Sari kembali berdoa. Dengan suara bergetar ia memohon, "Ya Allah, jika ini yang terbaik, kuatkan aku untuk menerimanya. Jika ini bukan jalanmu, jauhkan aku tanpa melukai hati siapapun. Aku hanya ingin yang terbaik, untuk diriku, keluargaku, dan juga untuk lelaki itu." Takdir seolah menunggu di depan pintu. Dan keputusan besar itu akan segera lahir, meski hati Sari masih dipenuhi badai kebimbangan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Syekh Abdullah, terasa begitu panjang bagi Sari. Setiap kali ia menutup mata, wajah pria tua tanpa kedua tangan itu selalu terbayang. Tatapan matanya, senyumnya yang lembut, dan kata-kata penuh ketulusan terus berputar di kepalanya. "Kenapa aku masih memikirkan ini? Bukankah aku hanya seorang pembantu? Mana mungkin aku cocok untuk menjadi istrinya?" gumam Sari di kamar kecilnya. Namun, setiap kali ia mengingat ibunya yang harus berjualan kue di desa, ayahnya yang terbaring sakit, serta adiknya yang membutuhkan biaya sekolah, hatinya kembali bergetar. Mungkin, ini jalan Allah untuk mengangkat derajat keluarga kami. Beberapa minggu kemudian, keputusan besar akhirnya diambil. Dengan hati yang masih diliputi ragu, Sari menyampaikan jawabannya. "Syekh," suaranya bergetar ketika ia dipanggil ke ruang pertemuan. Saya menerima pinangan ini. Bismillah, jika ini jalan yang Allah tentukan, saya siap menjalani." Mata Syekh Abdullah berbinar. Senyum yang begitu tulus terukir di wajahnya. "Alhamdulillah, terima kasih, Sari. Kau telah membuat seorang lelaki tua tanpa tangan ini kembali merasakan harapan." Persiapan pernikahan pun dimulai. Tidak butuh waktu lama, karena Syekh Abdullah memiliki segalanya untuk membuat pernikahan itu berlangsung megah. Para pekerja sibuk menata rumah besar miliknya, kain-kain indah dipasang di dinding, lampu-lampu kristal berkilauan di setiap sudut. Namun, di balik kemewahan itu, hati Sari tetap bergetar hebat. "Ya Allah, apakah aku mampu menjalani semua ini? Aku takut, aku benar-benar takut," bisiknya di malam-malam menjelang akad. Hari pernikahan tiba. Langit sore itu tampak begitu cerah. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman rumah Syekh Abdullah. Aroma bunga melati dan mawar putih memenuhi udara, menambah kesan suci dan sakral. Sari duduk di ruang khusus pengantin wanita, mengenakan gaun pengantin sederhana namun anggun. Wajahnya dipoles tipis, namun kecantikannya terpancar alami. Tangannya terus bergetar, matanya berkaca-kaca. "Tenanglah, Sari," bisik seorang perempuan sepuh yang menemaninya. "Allah akan menjaga langkahmu." Di ruang utama, Syekh Abdullah sudah menunggu. Ia duduk tegak, meski tanpa kedua tangan. Asistennya membantu menyesuaikan pakaiannya. Meski tubuhnya sudah menua, wibawa dan keteduhannya membuat semua orang memandang penuh hormat. Saat akad nikah berlangsung, suasana hening. Kata-kata ijab kabul diucapkan dengan lantang oleh wali, dan dijawab dengan tegas oleh Syekh Abdullah melalui suara yang bergetar namun penuh keyakinan. "Kabiltu nikahaha," ucapnya dengan penuh penghayatan. Air mata Sari mengalir tanpa bisa ia bendung. Dalam sekejap, status hidupnya berubah. Dari seorang TKW sederhana menjadi istri seorang syekh kaya raya yang disegani banyak orang. Pesta pernikahan berlangsung meriah.
Hidangan berlimpah, musik tradisional Arab mengalun, dan para tamu memberikan doa restu. Namun, bagi Sari, semua itu terasa bagai mimpi. Ia duduk di pelaminan, senyum terpaksa tersungging di bibirnya, sementara dalam hati ia masih bergelut dengan kecemasan. Apakah aku bisa mencintainya? Apakah aku bisa menjadi istri yang baik untuknya? Bagaimana aku bisa menyesuaikan diri dengan kekurangannya? Pertanyaan-pertanyaan itu tak henti muncul di benaknya. Syekh Abdullah, yang duduk di sampingnya, menoleh dengan senyum lembut. Sari, jangan takut. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi percayalah, aku akan berusaha membuatmu bahagia, dengan caraku. Sari menatapnya, dan untuk pertama kalinya ia melihat kilatan ketulusan sejati di mata pria itu. Ada sesuatu yang menenangkan, meski ia masih diliputi keraguan. Malam semakin larut, pesta usai. Para tamu satu persatu pulang. Rumah besar itu kembali hening, hanya tersisa cahaya lampu temaram di kamar pengantin. Disitulah, jantung Sari berdegup kencang. Inilah malam pertama. Malam yang selama ini ia takutkan. Malam yang penuh tanda tanya. Di depan pintu kamar, Syekh Abdullah berdiri. Dengan keterbatasannya, ia tidak bisa membuka pintu sendiri. Asistennya membantunya masuk, lalu memberi salam dan meninggalkan mereka berdua. Sari duduk di tepi ranjang, wajahnya menunduk, tangannya meremas kain gaunnya dengan gugup. Syekh Abdullah berjalan perlahan mendekat, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Ia menatap Sari dalam-dalam, lalu tersenyum. Aku tahu, ini tidak mudah untukmu. Aku pun merasa gugup, meski aku sudah tua. Tapi satu hal yang ingin kau tahu, Sari, aku tidak akan memaksamu. Malam ini bukan soal kewajiban, tapi soal hati. Jika kau belum siap, aku akan menunggu. Air mata Sari meleleh. Kata-kata itu menghantam perasaannya. Ia tak menyangka, pria tua tanpa tangan itu begitu lembut dan penuh pengertian. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Syekh, aku hanya takut. Aku takut tidak bisa membahagiakanmu. Aku takut gagal sebagai istri. Syekh Abdullah tersenyum bijak. Kebahagiaan bukan soal fisik, Sari. Bukan soal tangan yang memeluk atau tubuh yang sempurna. Kebahagiaan adalah soal hati yang saling menerima. Aku tidak butuh tangan untuk mencintaimu. Aku hanya butuh hatimu. Kata-kata itu membuat dada Sari sesak. Ia menunduk, menangis terisak. Aku akan berusaha, Syekh. Aku akan berusaha menerima dan mencintaimu. Syekh Abdullah menatapnya penuh kasih. Dengan keterbatasannya, ia mendekatkan diri, dan dengan bantuan bahunya, ia menyentuh lembut kepala Sari. Terima kasih, istriku. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Malam itu, meski penuh kegugupan dan air mata, menjadi awal dari perjalanan rumah tangga mereka. Bukan tentang gairah atau keintiman fisik semata, tetapi tentang dua hati yang mencoba belajar menerima kekurangan dan merajut cinta dengan cara yang berbeda. Bagi Sari, malam itu menjadi titik balik. Ia mulai melihat Syekh Abdullah bukan hanya sebagai pria tua tanpa tangan, melainkan sebagai manusia yang tulus, yang ingin membahagiakan dirinya dengan segala cara. Takdir telah membawa mereka ke jalan yang tak terduga. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Malam itu akhirnya tiba. Malam yang sejak awal membuat dada Sari bergemuruh hebat. Setelah pesta pernikahan selesai, setelah semua tamu pergi, rumah besar milik Syekh Abdullah menjadi hening. Lampu-lampu temaram menyala, lilin-lilin beraroma mawar menghiasi meja, dan suasana kamar pengantin dipenuhi harum bunga melati. Sari duduk di tepi ranjang berkanopi putih. Gaun pengantinnya telah ia lepas, berganti dengan pakaian malam sederhana namun tetap anggun. Namun di balik kecantikan itu, jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar, dan pikirannya dipenuhi kecemasan. Ya Allah, inikah saatnya? Bagaimana aku harus bersikap? Aku takut, aku benar-benar takut, bisiknya dalam hati. Pintu kamar terbuka perlahan. Syekh Abdullah masuk dengan langkah tenang. Meski tanpa kedua tangan, ia tetap tampak berwibawa. Asisten pribadinya mengantarkan sampai pintu, lalu memberi salam dan pergi, meninggalkan mereka berdua. Kini hanya ada Sari dan Syekh Abdullah. Sunyi. Hening.
Hanya suara detak jantung Sari yang terasa begitu keras di telinganya. Syekh Abdullah menatap istrinya itu dengan senyum lembut. Sari, suaranya pelan namun penuh keteduhan. Aku tahu malam ini berat untukmu. Aku tahu, kau mungkin merasa gugup, bahkan takut. Tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Air mata Sari menetes. Ia menunduk, tak berani menatap. Aku tidak tahu harus bagaimana, Syekh. Aku hanya merasa canggung. Aku takut mengecewakanmu. Syekh Abdullah mendekat, duduk di kursi dekat ranjang. Ia menarik napas panjang. Sari, dengarkan aku. Malam ini bukan soal kewajiban. Aku tidak ingin kau merasa dipaksa. Aku hanya ingin kau tahu, aku mencintaimu dengan segala keterbatasanku. Aku mungkin tidak bisa memelukmu dengan tangan, tapi aku bisa memelukmu dengan hatiku. Kata-kata itu membuat Sari terisak. Ia merasa seolah dinding yang menutup hatinya mulai retak. Syekh, aku pernah membayangkan malam pertama sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi mendengar kata-katamu, aku merasa berbeda. Aku merasa tenang. Syekh Abdullah tersenyum. Itulah yang kuinginkan. Aku tidak ingin malam ini menjadi beban, tapi menjadi awal perjalanan kita. Cinta tidak harus sempurna, Sari. Cinta hanya butuh dua hati yang saling menerima. Dengan perlahan, Syekh Abdullah mendekat. Ia tidak bisa meraih tangan Sari, tapi ia menunduk, menyandarkan dahinya pada bahu istrinya. Sari, terima kasih karena mau menerima aku. Aku tahu aku tidak sempurna. Aku tahu banyak wanita yang menolak aku karena kekuranganku. Tapi kau berbeda. Kau menerima aku apa adanya. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Sari menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia mengangkat tangannya, lalu dengan lembut mengusap wajah suaminya. Syekh, jangan berkata begitu. Kau jauh lebih sempurna daripada yang kau kira. Kau punya hati yang begitu besar, yang mungkin tak semua pria punya. Aku yang harus berterima kasih, karena kau telah mengajariku arti ketulusan. Air mata pun mengalir dari kedua mata mereka. Malam itu, bukan gairah atau nafsu yang menjadi inti, melainkan keharuan dan cinta yang tulus. Mereka duduk berdampingan, saling menatap dalam diam, seakan hati mereka berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Syekh Abdullah berbisik, Sari, aku tidak butuh tubuh yang sempurna untuk mencintaimu. Aku hanya butuh hatimu, dan malam ini, aku merasa kau sudah memberikannya padaku. Sari mengangguk pelan, lalu memeluk suaminya dengan lembut. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu berlangsung, ia merasa benar-benar tenang. Ia merasa dipeluk, meski tidak oleh tangan, melainkan oleh kasih sayang yang tak kasat mata. Malam itu mereka berbicara lama. Tentang masa lalu, tentang harapan, tentang mimpi. Syekh Abdullah bercerita bagaimana sejak kecil ia harus menghadapi ejekan orang-orang karena tidak punya tangan. Namun ia belajar untuk tidak menyerah. Dengan kaki dan bantuan orang-orang setia di sekelilingnya, ia mampu menjalankan bisnis, bahkan menjadi salah satu orang terkaya di negerinya. Aku selalu percaya, Sari, ucapnya lirih, bahwa kekurangan fisik bukan alasan untuk menyerah. Allah memberiku kekurangan di satu sisi, tapi juga memberi aku kelebihan di sisi lain. Dan sekarang, Dia memberiku kau, sebagai pelengkap hidupku. Sari mendengarkan dengan mata basah. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Sejak awal ia begitu takut, begitu ragu, hanya karena memandang fisik. Padahal, di depan matanya kini ada seorang lelaki yang jauh lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berhati besar daripada siapapun yang pernah ia kenal. Waktu terus berjalan. Malam semakin larut, lilin-lilin perlahan meredup. Namun hati mereka justru semakin terang. Di malam pertama itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih indah daripada sekadar hubungan fisik. Mereka menemukan ikatan jiwa. Sari akhirnya bisa tersenyum. Ia berbaring di samping suaminya, memejamkan mata dengan hati yang lebih damai daripada sebelumnya. Ya Allah, bisiknya dalam hati, terima kasih telah menuntunku sampai di sini. Aku tahu kini, malam pertama bukanlah akhir dari ketakutan, melainkan awal dari sebuah cinta yang tulus. Malam pertama itu bukan hanya mengubah cara Sari memandang suaminya, tetapi juga mengubah cara ia memandang hidup.
Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesempurnaan fisik, melainkan dari hati yang penuh kasih dan penerimaan. Dan sejak malam itu, perjalanan rumah tangga mereka pun benar-benar dimulai. Beberapa minggu setelah pernikahan, kehidupan Sari bersama Syekh Abdullah mulai berjalan dengan lebih teratur. Hari-harinya diisi dengan rutinitas sederhana. Menemani suami sarapan, menemaninya membaca kitab atau surat-surat penting, hingga berjalan-jalan di taman rumah yang luas. Meski awalnya canggung, Sari perlahan terbiasa dengan kebersamaan itu. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Cobaan mulai datang, menguji keteguhan hati Sari. Suatu sore, Sari duduk di beranda rumah besar itu. Angin gurun berhembus pelan, langit mulai berwarna jingga. Ia memandangi Syekh Abdullah yang sedang berbicara dengan beberapa tamu bisnisnya. Mereka terlihat serius, membahas kontrak-kontrak besar. Tapi telinga Sari justru menangkap bisikan-bisikan orang di belakang. Lihat, itu istri baru Syekh Abdullah. Cantik, tapi kasihan, suaminya cacat. Entah apa yang dia cari, mungkin hanya harta. Bisikan itu menusuk hatinya. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi matanya panas. Ia menunduk, menyembunyikan rasa pedih. Malam harinya, ketika mereka sudah berdua di kamar, Sari tak kuasa menahan air mata. Syekh Abdullah yang menyadari hal itu segera menatap istrinya penuh tanya. Ada apa, Sari? Mengapa kau menangis? Sari menggigit bibir. Ia ingin menahan, tapi akhirnya suara lirih keluar juga. Syekh, mengapa orang-orang berkata aku hanya menikah denganmu karena harta? Mereka tidak tahu apa yang kurasakan. Mereka tidak tahu bahwa aku benar-benar belajar mencintaimu. Syekh Abdullah terdiam sejenak. Matanya redup, tapi senyumnya tetap lembut. Sari, sudah kukatakan sejak awal, hidupku selalu penuh cibiran. Orang akan selalu melihat kekuranganku. Dan sekarang, mereka menyeretmu dalam ejekan itu. Aku minta maaf, istriku. Tapi percayalah, aku tahu hatimu. Itu sudah cukup bagiku. Syekh, suara Sari bergetar, aku tidak peduli kata orang. Tapi aku takut, jika suatu hari aku tak kuat menanggung semua ini. Aku hanya manusia biasa. Syekh Abdullah mendekat, lalu menundukkan kepalanya di bahu Sari. Kita tidak perlu membuktikan apapun pada dunia, Sari. Yang perlu kita jaga hanya satu, cinta dan kepercayaan kita. Cobaan itu wajar. Tapi kalau kita saling menggenggam hati, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Mendengar itu, air mata Sari mengalir deras. Ia sadar bahwa di balik semua keterbatasan fisik, suaminya justru memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, cobaan semakin berat. Ada kabar miring yang sengaja disebarkan. Pernikahan itu hanya sandiwara. Syekh Abdullah tidak mungkin bisa membahagiakan istrinya. Perempuan itu pasti akan meninggalkannya suatu hari nanti. Bahkan, beberapa wanita dari kalangan bangsawan mencoba menghina Sari secara langsung. Jika kau ingin bahagia, pergilah. Kau masih muda, masih cantik. Jangan buang hidupmu hanya untuk seorang pria tanpa tangan, kata seorang wanita dengan nada sinis di sebuah acara jamuan. Sari terdiam. Wajahnya merah, matanya berair. Tapi kali ini ia tidak lari. Ia menatap wanita itu, lalu berkata tegas. Kebahagiaan bukan tentang fisik, bukan tentang harta. Kebahagiaan adalah ketika hatiku merasa damai bersama seseorang yang tulus. Dan aku menemukannya pada suamiku. Ucapan itu membuat ruangan terdiam. Beberapa orang memandang dengan rasa hormat, meski ada pula yang masih berbisik-bisik. Ketika malam tiba, Sari menceritakan kejadian itu kepada Syekh Abdullah. Pria itu hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sari, kau tidak tahu betapa bangganya aku padamu. Kau telah menjadi tameng untuk cintaku. Aku yang seharusnya melindungimu, tapi justru kau yang berdiri melindungiku di depan dunia. Sari memeluknya erat. Syekh, aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku akan tetap di sisimu. Apapun yang terjadi. Seiring waktu, cobaan yang mereka hadapi justru membuat hubungan mereka semakin kuat. Sari belajar untuk menutup telinga dari ucapan-ucapan miring,
sementara Syekh Abdullah semakin sering menunjukkan kasih sayangnya dengan cara-cara sederhana. Sebuah senyum, sebuah doa, sebuah perhatian kecil yang membuat hati Sari selalu hangat. Suatu malam, Syekh Abdullah berbisik, "Sari, hidup ini memang penuh cobaan. Tapi kau telah membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang fisik, bukan pula tentang pandangan orang. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan, tentang menerima, dan tentang saling menguatkan." Sari tersenyum sambil menggenggam wajah suaminya. "Dan aku berjanji, Syekh, aku akan tetap di sisimu. Sampai kapanpun. Cobaan demi cobaan datang, tapi mereka hadapi bersama. Hingga pada akhirnya, masyarakat mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat betapa Sari benar-benar setia, betapa Syekh Abdullah begitu menyayangi istrinya. Sedikit demi sedikit, cibiran berubah menjadi kekaguman. Orang-orang mulai berbisik, ternyata benar, cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Dan malam itu, ketika Sari berbaring di samping suaminya, ia menyadari sesuatu. Ya Allah, cobaan ini memang berat. Tapi justru disinilah letak keindahan cinta. Karena tanpa cobaan, aku mungkin tak akan pernah tahu seberapa kuat hatiku untuk bertahan. Babak ini menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari keadaan yang mulus, melainkan dari hati yang rela melewati badai bersama-sama. Dan Sari tahu, perjalanannya bersama Syekh Abdullah baru saja dimulai. Waktu berlalu dengan cepat. Pernikahan Sari dan Syekh Abdullah sudah melewati berbagai ujian. Dari cibiran, fitnah, hingga keraguan orang-orang di sekitar. Namun semua itu tak mampu mematahkan cinta yang semakin kokoh. Kini, kehidupan mereka tampak lebih tenang. Sari bukan lagi seorang TKW yang bekerja keras di balik bayang-bayang majikan. Ia telah menjadi nyonya rumah, sekaligus pendamping setia seorang pria terpandang. Suatu pagi, Sari duduk di taman rumah besar itu. Matahari gurun bersinar hangat, burung-burung merpati beterbangan di udara. Di pangkuannya, ada sebuah buku catatan. Ia menulis sesuatu dengan hati-hati, seolah ingin mengabadikan perjalanan hidupnya. "Dulu aku hanya seorang gadis desa biasa, kini aku menjadi istri seorang pria yang begitu dihormati. Semua ini terasa seperti mimpi." Bisikan itu keluar lirih dari bibirnya, sambil matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Syekh Abdullah muncul dengan senyum hangat. Meski tubuhnya sudah renta dan kedua tangannya tak ada, auranya tetap memancarkan kewibawaan. "Apa yang kau tulis, istriku?" tanyanya lembut. Sari buru-buru menutup buku itu, wajahnya merah. "Hanya catatan kecil, Syekh, tentang perjalanan hidup kita." Syekh Abdullah tertawa kecil. "Ah, kalau begitu suatu hari kau harus membacakannya untukku, agar aku tahu betapa indahnya hatimu menyimpan kisah kita." Hari-hari mereka semakin penuh warna. Syekh Abdullah yang dulu sering menyendiri kini terlihat lebih ceria. Sari berhasil menghadirkan kehangatan yang selama ini hilang dalam hidupnya. Bahkan para pelayan di rumah sering berbisik kagum, "Tuan kita terlihat jauh lebih bahagia sejak menikah dengan Nyonya Sari." Wajahnya selalu berseri. Sari tersenyum mendengar itu. Hatinya merasa lega, karena ia tahu cintanya tidak sia-sia. Namun kebahagiaan terbesar datang ketika Sari menyampaikan kabar mengejutkan. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, ia menatap suaminya dengan mata berbinar. "Syekh, ada sesuatu yang ingin kuceritakan," katanya hati-hati. Syekh Abdullah menoleh penuh tanya. "Apa itu, istriku?" Sari menunduk, lalu menggenggam kain jubah suaminya. Aku mengandung, Syekh. Kita akan punya anak." Hening. Waktu seolah berhenti sesaat. Mata Syekh Abdullah membesar, lalu perlahan basah oleh air mata. Ia menunduk, tubuhnya bergetar. "Ya Allah, kau benar-benar maha pemurah," ucapnya dengan suara bergetar. "Sari, kau telah memberiku hadiah terbesar dalam hidupku. Seorang pewaris, seorang penerus." Air mata Sari ikut jatuh. Mereka berdua larut dalam pelukan, meski sederhana, tapi penuh makna. Malam itu menjadi saksi kebahagiaan yang tak tergantikan. Kehamilan Sari membawa kebahagiaan bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi orang-orang sekitar.
Masyarakat yang dulu mencibir kini datang memberi selamat. Mereka melihat betapa Sari benar-benar tulus mendampingi suaminya. Di bulan-bulan berikutnya, Syekh Abdullah semakin protektif. Meski ia tak memiliki tangan, ia selalu berusaha ada di sisi Sari. Ia menyuruh pelayan menyiapkan segala kebutuhan istrinya, memastikan makanan sehat, bahkan sering membacakan doa di dekat perut Sari. Sang buah hati ini akan lahir dengan cinta yang sempurna, bisiknya tiap malam. Akhirnya, tibalah hari yang dinanti. Sari melahirkan seorang bayi laki-laki dengan sehat. Tangisan bayi itu menggema di rumah besar, membuat semua orang terharu. Syekh Abdullah menatap anaknya dengan mata basah. Ia tak bisa menggendong dengan tangannya, tapi ia mendekatkan wajahnya dan mencium lembut bayi itu. Anakku, kau adalah bukti cinta kami. Meski ayahmu tidak sempurna, kau lahir dari cinta yang sempurna. Aku berjanji akan melindungimu dengan seluruh hidupku. Sari terbaring lemah, tapi senyumnya begitu indah. Ia merasa seluruh perjuangannya terbayar lunas. Dari seorang gadis miskin desa, menjadi seorang istri, dan kini seorang ibu. Hari demi hari, kebahagiaan semakin lengkap. Anak itu tumbuh dengan sehat, menjadi pengikat cinta mereka. Sari dan Syekh Abdullah merawatnya bersama, dengan cara mereka sendiri. Meski keterbatasan fisik Syekh Abdullah kadang membuatnya sulit, tapi cinta dan tekadnya membuat segalanya terasa mungkin. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di teras, Sari berbisik, "Syekh, terima kasih telah menjadikanku bagian dari hidupmu. Aku tak pernah menyesal memilih jalan ini." Syekh Abdullah menatapnya penuh cinta. "Dan aku, tak pernah berhenti bersyukur kepada Allah karena telah memberiku engkau, Sari. Kau bukan hanya istriku. Kau adalah cahaya dalam hidupku." Waktu terus berjalan. Sari, Syekh Abdullah, dan anak mereka hidup dalam kebahagiaan. Cobaan-cobaan yang dulu terasa berat kini, menjadi kenangan yang justru membuat mereka lebih kuat. Orang-orang yang dulu mencibir kini menjadikan mereka teladan. Banyak yang berkata, itulah bukti bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan tubuh, melainkan kesempurnaan hati. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Sari menatap ke arah suaminya yang sedang memangku anak mereka di pangkuan pelayan yang membantu. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, inilah hidup yang selalu kuimpikan. Meski jalannya berliku, Engkau membawaku ke tempat yang tak pernah kusangka. Aku bersyukur. Aku bahagia." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dan begitulah, kisah seorang TKW sederhana yang akhirnya menemukan cinta sejati. Hidup dalam kebahagiaan bersama pria yang meski tidak sempurna secara fisik, namun sempurna dalam cinta. Akhir yang penuh kebahagiaan.